Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati kepada para dosen, teman-teman mahasiswa, dan hadirin yang sangat saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk membahas topik yang sangat relevan. Kita sebagai mahasiswa tingkat akhir yaitu meningkatkan kepercayaan diri melalui public speaking. Teman-teman, siapa di sini di antara teman-teman yang masih gugup saat berbicara di depan umum? Ternyata masih banyak. Rasa gugup itu bukan hanya milik kita saja, teman-teman. Menurut takterlihat.com, itu sekitar 75% orang-orang masih merasa gugup saat berbicara di depan umum. Artinya, hampir semua orang merasakan hal yang sama seperti kita rasakan. Jadi, jika kita berkeringat, atau suara kita bergetar saat kita presentasi di depan, itu sangatlah wajar ya teman-teman ya. Namun ada kabar baiknya, rasa takut itu bisa diatasi dengan kunci pada satu hal, public speaking. Mengapa public speaking itu penting menurut teman-teman? Oke, sebagai mahasiswa tingkat akhir, kita akan menghadapi berbagai momen penting seperti presentasi skripsi, seminar penelitian, hingga wawancara kerja. Kemampuan bicara di depan umum bukan hanya membuat kita itu terlihat percaya diri, tapi juga menentukan bagaimana pesan ide kita diterima sama orang lain. Seperti itu. Tahukah teman-teman nih, menurut market biz itu semua orang rata-rata berbicara sekitar 7.000 kata per hari. Artinya, komunikasi verbal adalah bagian besar dari kehidupan kita. Maka semakin baik kita berbicara, semakin besar pula peluang kita untuk meyakinkan, menginspirasi, dan memimpin. Ada 3 faktor utama dalam keberhasilan public speaking. Menurut jurnal dari Universitas Tarumanagara JSA 2022, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan berbicara di depan umum. Yang pertama adalah kualitas suara. Gunakan intonasi dan kecepatan bicara yang jelas. Suara yang stabil mencerminkan kepercayaan diri kita. Terus ada yang kedua, yaitu bahasa tubuh. Kita harus menggunakan kontak mata, senyum, gerakan yang natural membuat audiens bisa merasa terhubung, seperti itu. Ada yang ketiga, yaitu kita harus melakukan persiapan yang matang. Semakin baik kita mempersiapkan materi, semakin kecil rasa gugup yang muncul. Jadi dengan melakukan atau memandukan ketiga faktor ini, kita dapat berbicara tapi juga bisa menyampaikan pesan dengan makna. Jadi cerita dari emosi dalam public speaking itu juga perlu ya teman-teman ya. Menurut penelitian dari zipdo.co itu menunjukkan bahwa pidato atau presentasi yang sesuai cerita 22 kali lebih mudah diingat dibandingkan hanya berisi data. Seperti itu. Jadi, jangan takut untuk menyisipkan kisah pribadi teman-teman atau pengalaman sederhana. Misalnya, cerita tentang pengalaman gugup saat presentasi di kelas. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Cerita kecil seperti itu bisa menyentuh hati audiens dan membuat pesan lebih membekas. Jadi teman-teman, rasa gugup adalah hal yang sangat manusiawi, tapi jangan biarkan rasa gugup itu merekam diri sendiri kita. Rasa gugup itu menghentikan langkah kita untuk tumbuh. Mulailah dari hal kecil, latihan-latihan berbicara di depan cermin, atau merekam diri sendiri, atau membuat kontak mata dengan audiens. Satu langkah kecil hari ini membawa perubahan besar pada kepercayaan diri kita di masa depan. Ingatlah, menjadi pembicara yang hebat bukan berarti tidak pernah gugup, tetapi membuat kita mengubah kegugupan menjadi energi positif untuk menginspirasi banyak orang. Terima kasih, saya Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.